4, 3, 2, 1, go! Pendekar payung terbang. Tamu teman lama. Perjalanan kembali ke Padepokan Karangbolong kali ini dengan cara normal saja bila di siang hari. Kendaraannya tidak lagi menjadi kereta hantu. Kereta kuda bisa terlihat oleh mata biasa. Dari luar terlihat ada guncangan-guncangan akibat melindas tonjolan batu atau cekungan tanah, tapi di dalam sama sekali tidak terganggu apapun. Di dalam terasa datar saja, bagaikan sedang melayang di udara. Aku ingin mencari tempat menetap di luar padepokan, kata Adijaya membuka percakapan. Tugasku sudah selesai, aku akan minta izin kepada Ki Manguntara untuk meninggalkan Karangbolong. Bukankah beliau menginginkan Kakang jadi penerusnya? Aku sudah menemukan gantinya. Ganti? Siapa? Anjasmara? Dia lebih berpengalaman dalam hal memimpin. Katanya, yang berjodoh dengan kitab Hyang Sajati yang bisa. Tidak juga, aku memang berjodoh dengan kitab itu, tapi bukan untuk jadi pemimpin. Aku belum mengerti, Kakang. Wajah Asmarini didekatkan ke wajah suaminya. Adijaya menelan ludah menatap wajah cantik yang tak pernah bosan dipandang. Sorot mata sang istri begitu menggoda. Aku hanya sebagai jembatan saja. Kakek Manguntara bilang, walaupun aku menyalin kitab itu, tetap orang lain tak bisa membacanya. Lalu aku mencoba membacakan isinya dan mereka menulisnya. Ternyata bisa dibaca. Akhirnya, Dinda juga sudah tahu tempo hari. Dan Kakang merasa tenang. Iya, dengan begitu yang akan menjadi pemimpin padepokan selanjutnya adalah yang masih ada hubungannya dengan Mahaguru. Sedangkan aku tidak ada hubungan sama sekali, itulah yang membuat tak enak hati. Oh, begitu. Asmarini ngalendeh ke bahu suaminya. Jangankan padepokan Karangbolong yang jauh dan tidak ada hubungan apapun kecuali berjodoh dengan kitab Hyang Sajati, di padepokan Linggapura pun yang sempat menjadi murid sebentar, Adijaya tidak berambisi menjadi pengurus atau hal serupa lainnya. Apalagi di sana dia sudah banyak jasanya. Begitu malam hari tiba, Adijaya meminta agar kereta menjadi hantu lagi. Dia ingin dalam semalam sudah sampai di Padepokan Karangbolong. Juragan dan Gusti Putri silakan istirahat saja, kami pastikan pada saat bangun nanti sudah berada di sana, kata kuda Guryang jantan sebelum mengubah mode ke kereta hantu. Benar juga. Ketika suara kokok ayam jantan bersahutan dan berpadu dengan suara burung-burung di pagi hari, kedua mata Adijaya terbuka perlahan. Yang pertama kali dia lihat adalah wajah Asmarini yang tengah tersenyum menatapnya begitu dekat. Posisi sang istri juga masih berbaring sambil memeluknya. Sudah berapa lama Dinda menatapku? Tidak tahu. Karena aku tidak pernah bosan memandang wajah Kakang walau 1000 tahun lama. Mem. Asmarini tak bisa meneruskan kata-katanya karena bibirnya sudah dalam asteris sang suami. Beberapa saat mereka saling memagut sebelum bangun hendak membersihkan diri. Ternyata kereta mereka sudah berada di samping rumah kecil milik Ki Manguntara. Setelah keduanya membersihkan diri, segera mereka menemui Ki Manguntara di rumahnya. Sang Mahaguru langsung menyambut dengan hangat. Sesudah berbasa-basi Adijaya mulai melaporkan hasil tugasnya. Tidak salah aku mempercayakanmu, ujar Ki Manguntara tersenyum puas. Aku senang akhirnya dia bergabung lagi.
Aku yakin padepokan ini akan semakin besar. Kalau tidak keberatan, aku juga hendak pamit, Kek. Adijaya mengutarakan niatnya. Kebetulan sejak kemarin ada tamu yang ingin bertemu kamu. Tamu. Adijaya dan Asmarini saling pandang. Menduga-duga siapa tamu yang dimaksud. Mari aku antar, mereka ada di pondok Dewan Kehormatan. Mereka, suami istri ini saling pandang lagi. Sampai di sana, di ruang depan tempat para tamu sudah ada 2 orang duduk di lantai kayu yang mengkilap. 2 orang yang tidak asing bagi mereka. Raden Cakradiwangsa, Sekar Kusuma. Adijaya dan Asmarini menjura sebelum duduk di depan 2 tamu yang sudah menanti dari kemarin itu. Kalian berdua. Pertanyaan Asmarini menggantung. Kami sudah menikah. Jawab Sekar Kusuma disertai senyum canggung. Bahkan Cakradiwangsa tampak memerah mukanya. Akhirnya, ujar Adijaya yang dari awal sudah tahu kalau Cakradiwangsa memang menyukai Sekar Kusuma. Beberapa saat mereka saling bertanya kabar masing-masing. Juga cerita Cakradiwangsa yang berjuang mendapatkan hati Sekar Kusuma. Butuh tenaga dan pikiran yang kuat sampai jatuh bangun. Namun, akhirnya cinta pun bersambut. Tibalah saatnya Cakradiwangsa mengutarakan tujuannya mencari Adijaya. Sebenarnya aku ditugaskan oleh Gusti Maharaja Wisnuwarman untuk menjemput kalian. Maharaja, untuk apa? Beliau hendak menganugerahkan sebuah jabatan untukmu. Adijaya dan istrinya saling pandang. Raden juga tahu, aku kurang berbakat dalam soal jabatan. Dulu juga Gusti Maharaja pernah menawarkan, tapi aku menolak. Memang benar, Maharaja Wisnuwarman pernah menawarkan jabatan ketika berhasil membongkar kasus fitnah yang menimpa Prabu Satyaguna Raja Cupunagara bawahan Tarumanagara. Kalau soal itu biar nanti kau saja yang bicara langsung dengan Gusti Maharaja, lanjut Cakradiwangsa. Jadi mau tak mau kalian harus kami boyong ke kota Raja Tarumanagara, sambung Sekar Kusuma. Ini memang kebetulan seperti kata Mahaguru tadi. Saat dirinya meminta izin pergi ternyata ada yang menjemput. Mau tak mau, ya seperti kata Sekar Kusuma tadi. Kalau begitu kamu sekalian izin pamit, Mahaguru. Kata Adijaya kepada Ki Manguntara. Aku hanya bisa mendoakan semoga kalian selalu dalam kerahayuan. Juga anak yang akan lahir nanti menjadi anak yang hebat seperti kedua orang tuanya. Mendengar ucapan terakhir ini, Cakradiwangsa dan Sekar Kusuma tampak kaget, tapi juga senang. Wah, kalian sudah mau jadi ayah ibu. Ujar Sekar Kusuma tersenyum lebar. Asmarini hanya tersipu. Kemudian hari itu juga sepasang pendekar muda akhirnya meninggalkan padepokan. Ki Manguntara bersama beberapa murid termasuk Anjasmara dan Citrawati mengantar kepergian 2 orang yang telah berjasa kepada padepokan Karangbolong. 3 nenek sakti dan murid andalannya juga ada di sana. Adijaya, kalau kau sudah siap mengambil selir, datanglah ke sini. Teriak Nyai Rengganis disambut tawa 2 nenek lainnya. Asmarini yang mendengarnya tampak merah mukanya. Adijaya segera merangkul istrinya sambil berbisik, tidak usah diambil hati, Dinda sudah tahu isi hatiku, kan? Beberapa saat kemudian kereta kuda mewah beroda 4 yang ditarik sepasang kuda putih mulai melaju. Cakradiwangsa dan Sekar Kusuma bertugas menjadi kusir. Setelah kereta tak terlihat lagi,
barulah para penghuni Padepokan Karangbolong kembali dengan kegiatan rutinnya. Perjalanan kali ini tidak bisa lagi menjadi kereta hantu atau kereta terbang, karena dikawal 2 orang yang belum tahu banyak tentang Guriang yang mendampingi Adijaya dan Asmarini. Tidak perlu bertanya bagaimana caranya Cakradiwangsa dan istrinya mencari keterangan tentang keberadaan Adijaya dan Asmarini. Guru mereka, Ki Brajaseti yang cukup sakti mungkin bisa menerawang. Dulu waktu kasus hilangnya Nyai Mandita saja, pembantunya mendapatkan keterangan dari Cakradiwangsa yang kebetulan masih sahabatnya. Bagaimana petualangan Adijaya dan Asmarini selanjutnya? Tunggu saja. Halangan pertama. Ketika waktu Tangage, alias tengah hari, kereta kuda Adijaya sudah jauh meninggalkan Padepokan. Mereka memasuki sebuah desa yang agak ramai lalu lalang orang di jalanan. Perasaan, waktu aku membawa kereta ini dari Wanagiri ke Padepokan Linggapura, kudanya bukan warna putih, kata Cakradiwangsa. Istriku yang menggantikan kudanya, jawab Adijaya. Mereka kuda ajaib. Ajaib? Ya, coba saja lepaskan tali kekangnya. Kita berkumpul di dalam. Awalnya Cakradiwangsa agak ragu. Sekar Kusuma juga menunjukkan raut bertanya-tanya. Lalu dengan perlahan Cakradiwangsa lepaskan tali kekang. Sepasang kuda itu masih berlari. Kemarilah, ajak Asmarini. Akhirnya suami istri itu masuk, tapi tetap membiarkan pintunya terbuka. Setelah di dalam, kereta terus melaju dengan kecepatan tetap dan mengikuti arah jalan. Paman dan bibi kuda, kalau ada kedai kita berhenti. Perintah Asmarini kepada sepasang kuda putih. Cakradiwangsa dan istri memasang muka heran. Hati mereka masih diliputi kecemasan, sedangkan Adijaya dan Asmarini tersenyum melihat raut wajah mereka. Tenanglah, kalau kereta ini berhenti berarti ada kedai, ujar Adijaya. Benar saja, begitu ada kedai di pinggir jalan kereta kuda langsung menepi dan berhenti, tapi tidak sampai menghalangi jalan masuk ke kedai. Cakradiwangsa dan Sekar Kusuma melepas napas lega walau masih diliputi keheranan. Sepasang kuda itu memang ajaib. Mereka baru tahu ada kuda ajaib. Adijaya dan istrinya memang unik. Sudah punya payung terbang, sekarang ditambah kuda ajaib. 2 pasang suami istri turun dari kereta kuda lalu masuk ke kedai yang lumayan besar dan ramai. Para pengunjung kebanyakan sama seperti mereka yang sedang dalam perjalanan. Setelah mendapatkan tempat duduk, mereka memesan makanan. Tidak lama hidangan datang. Mereka pun segera menyantapnya. Namun, kejadian naas menimpa ketika makan hampir selesai. Asmarini terbatuk-batuk sampai memuntahkan kembali makanannya. Dinda, ada apa? Adijaya langsung cemas. Dia tidak meneruskan makannya. Begitupun 2 temannya. Asmarini tampak pucat, bibirnya juga menghitam. Tubuhnya kejang-kejang dan menggigil kedinginan. Keracunan, seru Sekar Kusuma. Adijaya tampak panik. Dia segera menyalurkan hawa sakti melalui punggung istrinya. Sementara Cakradiwangsa menerjang ke arah pemilik kedai langsung mencekiknya. Apa yang kau lakukan? Geram Cakradiwangsa. Sepertinya memang disengaja hanya meracuni Asmarini. Karena yang lainnya tidak merasakan ada sesuatu yang aneh di dalam makanannya. Jangan berbuat kasar pada orang tua. Satu suara menghardik pelan,
membuat Cakradiwangsa melepaskan cekikannya. Pemilik kedai tampak ngos-ngosan sambil memegangi lehernya. Beberapa saat tadi dia tak bisa bernapas. "Siapa kau?" cecar Cakradiwangsa pada lelaki parubaya yang tiba-tiba saja muncul itu. "Aku yang meracuninya," jawab laki-laki setengah baya itu. "Kalau ingin selamat kau harus menuruti perintahku," lanjutnya sambil menunjuk Adijaya. "Apa maumu?" tanya Adijaya. "Batalkan ke kota raja." "Tidak mungkin," bentak Cakradiwangsa. "Memangnya siapa kau berani melawan titah Maharaja?" "Aku tidak peduli. Kalau tidak menurut, maka aku tak akan memberikan penawarnya." Lelaki ini menyeringai licik penuh kemenangan. Bahkan tatapannya seperti mengejek Cakradiwangsa. Lalu menatap tajam Adijaya. "Siapa yang menyuruhmu?" bentak Cakradiwangsa lagi. "Untuk apa aku harus menjawab? Urusanku hanya dengan mereka. Kau..." Cakradiwangsa siap melepaskan pukulan yang mengandung tenaga dalam. Lelaki itu segera mengacungkan sebuah bumbung bambu kecil yang lubang atasnya disumpal potongan ranting. Cakradiwangsa hendak merebut, tapi tangan laki-laki itu lebih cepat menghindar. "Jangan macam-macam, atau penawar satu-satunya ini akan hilang sia-sia." "Kau yang jangan macam-macam, cepat serahkan penawarnya atau kau akan berurusan dengan kerajaan," ancam balik Cakradiwangsa. "Siapa kau berani mengancam?" Lelaki itu memandang rendah Cakradiwangsa. "Majikanku bisa dengan mudah memenggal kepalamu. Tapi, sepertinya kami tetap akan ke kota raja," kata Adijaya masih di tempat duduknya sambil merangkul istrinya. "Berarti kau sudah tidak sayang istrimu lagi," tuding lelaki parubaya. "Bukan begitu," sanggah Adijaya. Kini bibirnya mengulum senyum. "Karena istriku masih sehat, tidak terkena racun apapun." Lantas Adijaya dan Asmarini berdiri. Nampak si cantik mungil itu terlihat segar bugar. Wajah berseri dan sorot mata indah memancar. Tidak ada tanda-tanda keracunan sedikitpun. Malah keduanya melangkah keluar. Sambil lewat Adijaya melemparkan kepingan emas kepada pemilik kedai. Mulut lelaki setengah baya terbuka tanpa suara. Tidak percaya dengan apa yang dilihat. Padahal racun yang dia gunakan sangat ganas. "Sekarang kau harus kutangkap, karena mencoba meracuni kerabat Maharaja," seru Cakradiwangsa sembari menerjang. Namun, lelaki setengah baya sudah sigap. Dia menghindar lalu melompat keluar hendak melarikan diri. Cakradiwangsa langsung berkelebat menghadangnya. Terjadilah pertarungan antara keduanya. Banyak jurus dan ilmu yang sudah diserap Cakradiwangsa sejak menjadi murid Ki Brajaseti. Tekad dan keinginan yang kuat membuatnya cepat berkembang. Terbukti serangannya mampu mengimbangi lelaki setengah baya yang ternyata memiliki tenaga dalam yang lumayan. Serangan jurusnya juga mematikan. Kombinasi tinju dan cakar. Lelaki setengah baya ini sebenarnya tidak sendiri, ada satu kawannya yang bersembunyi. Mereka ditugaskan untuk meracuni Asmarini dengan tujuan inti menggagalkan perjalanan Adijaya ke kota raja. Namun, setelah belasan jurus berlalu, temannya belum juga muncul membantu. Beberapa kejap kemudian dia baru sadar ternyata temannya tengah menghadapi Sekar Kusuma. Sepasang pengawal ini ternyata bukan orang sembarangan. Sementara Adijaya dan Asmarini berdiri di dekat kereta kuda menyaksikan pertarungan yang terjadi di halaman kedai.
Jangan lupa, walaupun bukan ahli meracik racun, Asmarini tahu berbagai jenis racun. Sewaktu kasus kematian kedua orang tua Sekar Kusuma yang diracun saja, Asmarini dengan mudah menemukan jenis racunnya. Ketika hendak makan tadi Asmarini curiga dengan masakan yang menurut mata jelinya tampak berwarna beda. Juga dari baunya. Serapi apapun menutupi racunnya, Asmarini dapat mengendusnya. Dengan isyarat matanya dia memberitahu sang suami. Adijaya yang mengerti langsung meminta Padmasari mengganti makanan dengan yang baru, sedangkan yang beracun dibuang. Selanjutnya Asmarini berpura-pura keracunan sampai pelakunya menampakkan diri. Soal wajah pucat dan ciri-ciri lainnya hanya tipuan Padmasari. Berbagai pertanyaan muncul dalam pikiran Adijaya atas peristiwa ini. Dia akan menanyakan kepada Cakra Diwangsa nanti. Kembali ke pertarungan. Sekar Kusuma tidak menemui kesulitan menghadapi lawannya. Pedang di tangannya meliuk-liuk indah, tapi mengancam. Lelaki yang menjadi lawan Sekar Kusuma tampak lebih muda dari temannya yang menjadi lawan sang suami. Sekar Kusuma berhasil mendesak lawannya. Kendati lelaki itu menggunakan senjata parang yang lebih besar dari pedang Sekar Kusuma, tapi tenaganya tidak memadai. Akibatnya dia semakin terpojok. Sampai akhirnya senjata parang terlepas karena tangannya kebas akibat benturan dua senjata yang keras. Raut mukanya seperti putus asa akibat menanggung beban yang begitu berat. Tapi apa yang terjadi selanjutnya? Kehilangan keterangan. Lelaki yang menjadi lawan Sekar Kusuma malah menghambur ke depan sambil rentangkan tangan. Dadanya sengaja diarahkan ke ujung pedang Sekar Kusuma yang terhunus. Krep. Sekar Kusuma sempat terkesiap sekejap saat orang itu menusukkan diri. Wanita ini segera tarik pedangnya. Lawannya menggelosor ambruk tanpa nyawa lagi. Sekali kibas, darah yang menempel di bilah pedang langsung terhapus oleh angin. Sementara itu pertarungan Cakra Diwangsa sudah bergerak menjauh sampai ke tanah kosong di seberang jalan. Lelaki setengah baya ini lama-lama semakin tangguh juga. Meski begitu, Cakra Diwangsa sukar ditundukkan. Memang cucu Prabu Satyaguna ini belum banyak pengalaman bertarung. Namun, dengan sikap tenang dia bisa membaca pergerakan lawan dan secara perlahan menemukan gaya bertarungnya sendiri. Perhatian Cakra Diwangsa terpusat pada dua tangan lawan yang berbeda bentuk itu, cakar dan kepalan. Dia merasakan serangan yang berasal dari dua tangan lebih bertenaga, sedangkan bagian lainnya hanya penopang. Murid Ki Brajaseti akhirnya berinisiatif untuk menyasar pergelangan tangan, siku bagian luar dan sambungan bahu. Tentu saja dengan pengerahan tenaga yang lebih besar lagi. Benar saja setelah Cakra Diwangsa mengincar bagian-bagian itu, lelaki setengah baya kini lebih banyak menghindar dan menangkis. Namun, tangkisan itulah yang dinantikan Cakra Diwangsa. Pada saat serangannya mengincar bahu dan tak bisa dihindari, maka lawan akan menggunakan tangan untuk menangkis. Dalam waktu kurang dari sekejap saja, serangan Cakra Diwangsa mendadak berubah arah. Des! Lelaki setengah baya terpancing. Tangkisannya malah jadi sasaran. Pukulan Cakra Diwangsa tepat mengenai pergelangan tangan. Ini membuat seluruh tangan bergetar, terasa seperti ada sengatan yang menjalar ke urat-uratnya. Satu kesalahan ini telah membuka celah yang lain yang tak dapat dihindari.
Karena Cakradiwangsa begitu cepat melancarkan serangan susulan yang mengincar bagian-bagian penting lainnya. Buk. Bertubi-tubi pukulan Cakradiwangsa yang mengandung tenaga dalam bersarang telak di bagian yang melemahkan. Pergelangan tangan, siku luar dan sambungan bahu. Duk. Terakhir, pukulan Cakradiwangsa telak menghantam muka sebelum lelaki setengah baya terpental dan menghantam pohon di belakangnya. Sebelum jatuh Cakradiwangsa sudah meraih lehernya, diangkat dan ditekankan ke batang pohon. "Siapa yang menyuruhmu?" Meskipun masih bisa bersuara karena cekikan Cakradiwangsa tidak terlalu kuat. Orang ini tampak enggan bicara. Bola matanya berputar-putar seperti sedang mencari sesuatu. Dan sesuatu itu datang juga. Cakradiwangsa mendengar suara berdesing walau tak kentara disertai hembusan angin kuat. Sring, krep, krep. Puluhan senjata rahasia berbentuk paku tajam tiba-tiba melesat dari arah belakang. Cakradiwangsa langsung melepaskan cekikan lalu berguling cepat ke samping. Beruntung nyawanya masih selamat, dia hanya terserempet beberapa saja. Itu juga cuma pakaiannya yang kena. Sementara hampir semua paku-paku itu telah menancap di sekujur tubuh lelaki setengah baya. Lelaki itu tewas mengenaskan sebelum raganya ambruk ke tanah. Cakradiwangsa merasa kehilangan sesuatu untuk mengorek informasi. Ternyata serangan paku-paku itu bukan cuma menyasar ke Cakradiwangsa. Sekar Kusuma harus bersalto tinggi agar bisa menghindari serbuan senjata rahasia yang entah dari mana dan siapa penyerangnya. Begitu juga pasangan pendekar muda kita. Namun, serangan ini sama sekali tak berarti bagi mereka. Karena payung terbang dengan mudah langsung melindungi. Setelah serangan paku, suasana jadi sepi. Tak ada lagi serangan bokongan lanjutan. 4 orang yang jadi incaran menarik napas lega. Cakradiwangsa dan Sekar Kusuma sudah mendekat ke tempat Adijaya dan istrinya berdiri. Istana Tarumanagara. Di ruang pribadi Maharaja. Tempat sang Maharaja menelaah segala urusan kerajaan. Hanya orang yang dikehendaki saja yang bisa masuk ke sana. Tampak sang Maharaja sedang duduk menghadap meja kecil sambil membaca sebuah kitab yang terbuat dari susunan bilah bambu. Di belakang sang penguasa Tarumanagara ini bersimpuh seseorang sambil menundukkan wajah seolah tak berani mengangkat kecuali diperintah sang Prabu. Ampun Gusti Prabu, mereka mendapatkan serangan pertama. Tidak ada reaksi dari Maharaja Wisnuwarman yang berwibawa karena sikap lembutnya. Sementara yang memberi informasi tampak menunggu tanpa bergerak sedikitpun. Belum 1 hari perjalanan mereka sudah datang gangguan. Sudah diperiksa pelakunya. Suara sang Maharaja pelan, tapi bagaikan mengandung ancaman. Dia tetap pada posisinya. Tidak ditemukan tanda-tanda apapun, pembunuh lapis kedua lebih dulu menghabisi mereka. Terdengar helaan napas walau sangat pelan. Lanjutkan saja, biarkan semuanya keluar. Ampun, Gusti Prabu. Apa perlu dikirim pasukan pelindung? Tidak perlu. Bantah langsung sang Maharaja. Dia lebih kuat dari Paman Cakrawarman. Sehebat apapun lawannya dia mampu mengatasi. Titah hamba laksanakan, mohon pamit Gusti Prabu. Maharaja menggeliatkan badannya sambil menghempaskan napas setelah pemberi keterangan tidak ada. Kereta kuda mewah itu telah melaju lagi di jalanan yang agak sepi.
Buat Cakradiwangsa kejadian tadi sangat tak diduga sebelumnya sama sekali. Namun, buat Adijaya sudah terkumpul beberapa dugaan dalam benaknya. Raden, kalau boleh tahu jabatan apa yang hendak dianugerahkan kepadaku? Tanya Adijaya. Sejujurnya aku tidak tahu, jawab Cakradiwangsa dengan nada seolah menyesal. Aku hanya diberi perintah untuk menjemputmu karena Gusti Maharaja hendak memberimu jabatan, itu saja. Mengingat kejadian tadi, berarti ada yang tidak senang dengan keputusan Maharaja, karena tidak bisa dibantah maka Kakang yang jadi sasaran. Ujar Asmarini menuangkan pendapatnya. Cakradiwangsa dan Sekar Kusuma berada di tempat kusir lagi untuk berjaga-jaga dari musuh yang mengincar mereka. Padahal dia tahu, Adijaya lebih sakti darinya. Yang aku sesalkan tidak dapat mengorek keterangan siapa dalangnya. Rutuk Cakradiwangsa kepada diri sendiri. Tentu saja mereka tidak ingin terbongkar jati dirinya, sahut Sekar Kusuma. Jadi sudah menyiapkan pembunuh lapis kedua. Sebenarnya Cakradiwangsa sempat bertanya bagaimana Asmarini bisa selamat dari racun. Dengan jelas si cantik mungil memberitahukan bahwa dirinya tahu tentang racun jadi bisa mengantisipasi sebelumnya. Sudah barang tentu Asmarini tidak menceritakan keterlibatan Padmasari. Menjelang hari gelap mereka memasuki sebuah desa lagi. Keadaan sudah tampak sepi. Dari kejauhan terlihat ada beberapa orang yang berdiri di tengah jalan. Sepertinya hendak menghadang mereka. Cakradiwangsa segera waspada. Bahkan buru-buru hendak menerjang ke depan kalau tidak dicegah Adijaya. Tidak perlu tergesa-gesa, Raden. Kita lihat saja nanti. Murid Ki Brajaseti ini urungkan niatnya. Dia kembali memegang tali kekang meskipun hanya sekedar memegang, karena laju kereta tak perlu dikendalikan. Begitu sampai di sana, kereta kuda berhenti. Orang-orang yang menghadang mereka menunjukkan senyum ramah seramah-ramahnya. Salah seorang yang berkumis tipis mendekati Cakradiwangsa. Apakah ini rombongan Tuan Adijaya? Benar. Jawab Cakradiwangsa langsung. Tatapannya penuh selidik kepada orang-orang ini. Mohon maaf kalau kami membuat tuan-tuan curiga, tapi maksud kami baik. Oh, ya. Ada maksud apa? Percobaan kedua. Tuan Adijaya calon orang besar, jadi kami merasa perlu melayani beliau. Karena hari sebentar lagi malam, kami persilakan tuan-tuan beristirahat di tempat kami. Cakradiwangsa memandang ke Adijaya. Meminta persetujuan. Bagaimanapun juga dia tetap curiga karena tak mengenali orang-orang ini satupun. Apalagi ujuk-ujuk langsung bersikap ramah. Dan, dari mana mereka tahu kalau yang di dalam kereta adalah Adijaya? Juga kabar tentang Adijaya hendak diangkat jadi pejabat ternyata tersebar luas. Itulah yang berputar-putar dalam pikiran Cakradiwangsa. Adijaya memberi isyarat agar menerima pelayanan orang-orang itu. Kemudian kereta kuda diparkir di samping sebuah rumah besar yang tak jauh dari jalan. Rombongan Adijaya dibawa masuk langsung ditunjukkan ke kamar yang telah disediakan. Masing-masing pasangan menempati satu kamar. Mereka dipersilakan untuk membersihkan badan terlebih dahulu sebelum nanti ada perjamuan makan malam. Jika Adijaya dan Asmarini selalu bersikap tenang dan santai. Lain halnya dengan Cakradiwangsa yang tidak dapat menyembunyikan ketegangan. Namun, Sekar Kusuma sepertinya bisa mengatasi perasaannya.
Dia menggenggam tangan suaminya agar bersikap tenang. Kalau kita tidak bersikap tenang, maka mereka akan menganggap kita penakut dan berani menekan kita, kata Sekar Kusuma setelah berada di dalam kamar. Cakradiwangsa mencoba mengatur napas setenang mungkin. Seharusnya memang begitu karena yang jadi sasaran utama adalah Adijaya. Jadi jangan sampai dia menjadi beban dan kelemahan Adijaya. Lewat Sarepna mereka diundang jamuan makan malam di ruang depan. Ternyata di sana hanya ada seorang lelaki berumur 30-an berpakaian bagus seperti bangsawan. Wajah ramah yang dihiasi kumis tipis tersenyum menyambut mereka. "Silakan," sapanya menyilakan duduk. Di lantai kayu yang mengkilap sudah terjejer beberapa hidangan, dari masakan hingga buah-buahan. Dua pasangan suami istri duduk bersila melingkari hidangan itu. "Saya Dirgaprana, hanya mantri bawahan yang ingin kenal lebih dekat dengan Tuan Adijaya." Si kumis tipis memperkenalkan diri lalu menyilakan agar semuanya mulai menyantap hidangan. "Supaya nanti saat di istana, kita tidak canggung lagi," lanjut Dirgaprana diakhiri tawa pelan yang dipaksakan. "Terima kasih atas sambutannya," ucap Adijaya. "Saya tidak menyangka belum juga sampai di kota raja, tapi sudah disambut seramah ini." Selanjutnya kelima orang ini menyantap hidangan yang masih hangat itu. Tidak banyak pembicaraan pada saat bersantap, hanya basa-basi kecil saja. Cakradiwangsa sudah terlihat lebih tenang. Dia menyantap tanpa beban atau takut diracuni. Adijaya dan istrinya berilmu lebih tinggi darinya. Kalau ada sesuatu hak buruk terjadi, mereka pasti bisa mengatasinya. Setelah makan selesai dan mengobrol beberapa lama ternyata tidak terjadi sesuatu yang dikhawatirkan. Bahkan Dirgaprana benar-benar seperti pejabat yang hanya cari muka saja. Beberapa saat kemudian semuanya kembali ke kamar masing-masing untuk istirahat. Dirgaprana bahkan mengantarkan Adijaya sampai ke depan pintu kamarnya. "Tuan, saya ingin bicara empat mata," kata Dirgaprana pelan ketika Adijaya hendak masuk. Adijaya menoleh ke istrinya. Asmarini hanya mengedipkan mata pertanda setuju. "Baiklah." Adijaya menyuruh sang istri menunggu di dalam. Lalu dia mengikuti Dirgaprana yang melangkah keluar rumah. Adijaya dibawa ke rumah yang lebih kecil di belakang rumah tempat dia istirahat. Di depan rumah kecil ini dijaga 4 orang. Setelah masuk, ternyata di dalam sudah ada satu peti kecil berisi setumpuk emas batangan. 2 orang berjaga di dekat peti itu. "Itu untuk Tuan," tunjuk Dirgaprana ke arah peti berisi emas. "Untuk saya." Adijaya pura-pura bingung. Padahal dia sudah tahu niat orang ini. Dia juga tahu Dirgaprana hanya kepanjangan tangan dari orang yang berada di belakangnya. "Iya, saya rasa itu cukup untuk hidup Tuan beberapa tahun. Apa yang Anda inginkan?" tanya Adijaya walau sudah tahu. "Saya tahu, Tuan tidak tergiur dengan pangkat dan jabatan. Untuk itu anggaplah ini sebagai gantinya dan Tuan batalkan ke kota raja. Biar saya yang akan bicara menghadap Maharaja." Dugaan Adijaya benar. Sepertinya jabatan yang akan dia dapatkan merupakan posisi penting yang diincar banyak orang. Dia mulai memahami rencana Maharaja. "Tuan tidak bisa menolak permintaan saya," ujar Dirgaprana kemudian. "Kenapa begitu?" Adijaya memasang muka seperti ketakutan.
Hidangan yang kalian santap telah dibubuhi racun. Suara Dirgaprana pelan tapi menekan dan terdengar sinis. Wajahnya pun tak menunjukkan keramahan lagi. Adijaya terkejut. Di ruangan yang remang-remang itu wajahnya terlihat pucat. Racun. Ya, racun itu akan bekerja besok pas tengah hari dan saya tidak membawa penawarnya. Di mana penawarnya? Penawarnya akan Tuan dapatkan jika mengabulkan permintaan saya. Seharusnya saya tidak perlu mengorbankan harta sebanyak itu, cukup dengan racun saja. Tapi majikan saya yang menginginkannya. Jadi saya harus bagaimana? Saya sudah jelaskan tadi. Silakan ambil emas itu, batalkan ke kota raja lalu besok pagi segera berbalik arah. Pas tengah hari akan ada orang yang mengantarkan penawarnya. Dirgaprana meninggalkan Adijaya yang tampak seperti ketakutan. Dua penjaga juga keluar mengikuti majikannya. Begitupun 4 orang yang berada di depan. Yang menjadi pertanyaan, mengapa Maharaja melibatkan aku? Gumam Adijaya sambil melangkah meninggalkan rumah itu tanpa membawa peti berisi batangan emas itu. Dia sudah punya peti yang lebih besar, mau disogok dengan yang kecil. Mana bisa? Adijaya tidak masuk ke kamarnya melainkan ke kamar yang ditempati Cakradiwangsa. Di sana sudah Asmarini yang sedang memberikan penawar racun. Tentu saja ini tidak lepas dari peran Padmasari. Pada saat makan tadi, begitu Asmarini mendeteksi adanya racun dalam makanan, dia segera memerintahkan Padmasari agar mencuri penawarnya. Sebelumnya Cakradiwangsa cukup kaget ketika Asmarini meminta masuk ke kamarnya. Si cantik mungil itu menjelaskan kalau makanan tadi ada racunnya. Lalu dia mengeluarkan obat penawar yang didapatkan dari Padmasari. Aku selalu membawa ini, untuk menawarkan segala jenis racun. Katanya berdusta. Lalu menyuruh pasangan suami istri itu segera menelan obatnya. Lalu datang Adijaya langsung memberitahukan tentang pertemuan 4 mata tadi. Cakradiwangsa saling pandang dengan istrinya. Aku jadi merasa bersalah, kata Cakradiwangsa. Kalian menjadi buruan orang-orang sekarang. Adijaya hanya tersenyum menanggapinya. Nanti Raden akan tahu sebenarnya. Kalau sekarang kita lolos dari maut, maka kedepannya pasti masih banyak halangan lagi, duga Cakradiwangsa. Akan kita hadapi seberat apapun halangannya, ujar Adijaya. Besoknya Dirgaprana dibuat terkejut. Rombongan Adijaya sudah tidak ada di kamarnya. Kereta kuda pun sudah tidak ada, tapi peti berisi emas masih tergeletak di tempatnya. Dirgaprana memandangi sebuah carang awi, cabang bambu, yang berisi penawar racun. Dia tidak tahu kalau Asmarini selamat dari racun sewaktu makan dikenai. Berarti dia tidak satu komplotan dengan penyerang di kedai. Segera dia perintahkan anak buahnya untuk menyelidiki. Keresahan Mangkubumi. Ketika melewati sebuah pasar, Adijaya mencari tukang kerajinan kayu. Dia ingin merombak rumah keretanya. Cakradiwangsa tidak habis pikir, dalam keadaan terancam dan bahaya selalu mengintai, Adijaya malah bersikap santai. Tukang kerajinan kayu ditemukan setelah agak lama mencarinya. Adijaya langsung meminta mereka yang hanya 2 orang ini untuk mengerjakan sesuai keinginannya. Hasilnya, semula rumah kereta tidak mempunyai pintu belakang.
Sekarang ada pintu menggunakan dua daun pintu kiri dan kanan yang ketika menutup masing-masing sisinya bertemu di tengah. Di bagian atas kedua daun pintu ada jendela selebar daun pintu tersebut. Dibukanya dengan cara digeser ke bawah. Jadi ketika jendela ini dibuka, bisa melihat pemandangan di belakang. Lalu jendela di dinding kiri dan kanan semula ukurannya kecil. Sekarang menjadi sangat panjang. Dari ujung depan sampai belakang. Lebarnya juga dari atap sampai tengah-tengah. Engsel jendela ini berada di atas dan dibukanya dengan cara dilipat ke dalam dikaitkan ke atap bagian dalam. Sehingga cahaya dan udara yang masuk semakin banyak. Selanjutnya bagian atap agak ditinggikan. Bagian atap ini dibuat ruangan kecil untuk menyimpan berbagai macam benda. Harta yang tersimpan dalam peti yang diikat di bawah kereta dipindahkan semua ke sana. Bahkan masih bisa menampung benda-benda lainnya seperti pakaian ganti dan alat bersolek Asmarini. Pokoknya kereta ini seperti benar-benar sebuah kamar pribadi. Rumah kecil berjalan. Kedua pengrajin kayu terbelalak ketika menerima upah yang sangat besar menurut ukuran mereka. Masing-masing sekantong kecil kepingan emas. Mereka memasang wajah bahagia saat kembali ke rumahnya. Juragan, kalau kereta ini masih terasa sempit, aku bisa buatkan ruangan lain yang lebih luas yang hanya bisa dimasuki juragan dan istri, bisik Padmasari dari alamnya. Boleh, nanti kalau selesai bisa perlihatkan padaku. Perombakan kereta ini memerlukan waktu sampai lewat tengah hari. Mereka melanjutkan perjalanan setelah mengisi perut di kedai terdekat. Cakradiwangsa dan Sekar Kusuma tambah kerasan walau cuma duduk di tempat kusir. Karena tempatnya semakin luas dan ada pagar kecil sebagai pembatas di setiap sisinya. Bahkan bisa berbaring melintang muat untuk dua orang. Semua jendela dibuka jadi pemandangan dari berbagai arah terlihat jelas. Seperti yang terlihat di depan, sejauh 20 tombak di sana ada persimpangan jalan. Di jalan yang ke arah kanan, ada sebuah pohon besar tumbang menghalangi jalan sehingga kereta tidak akan bisa lewat. Cakradiwangsa menghentikan laju kereta. Waduh, padahal yang ke arah kanan jalurnya lebih dekat. Keluh Cakradiwangsa. Kalau ke kiri? Tanya Adijaya. Memutar jauh, jalannya juga mengerikan. Mengerikan. Ulang Asmarini. Iya, jalannya berbahaya, berada di sisi tebing yang curam dan di sebelah kiri ada jurang menganga sepanjang jalan, jawab Sekar Kusuma. Tidak apa-apa, lewat jalur kiri saja, kata Adijaya. Asmarini memandang agak aneh kepada suaminya. Karena dia tahu, kereta ini bisa menjadi bayangan yang mampu menembus benda apapun. Atau bisa juga terbang. Adijaya mengerti tatapan sang istri. Pohon tumbang itu disengaja agar kita memilih jalur sebelahnya, jelas Adijaya kepada Asmarini dengan suara hampir berbisik. Si cantik mungil ini angguk-angguk kepala. Lagi pula ke kanan atau ke kiri sama saja. Kereta ini tidak akan mengalami kendala apapun. Ketika kereta memasuki jalur kiri, beberapa orang yang sembunyi di atas pohon memperhatikan dengan seringai puas. Mereka berpikir mangsa telah memasuki perangkap. Beritahu yang di sana untuk segera bersiap. Baik. Benar juga setelah belasan tombak memasuki jalan ini, tampak di sebelah kiri jurang yang tidak kelihatan dasarnya karena saking dalamnya. Di sebelah kanan tebing curam berdiri tegak tinggi bagai menembus langit.
Lebih mendebarkan lagi karena lebar jalan hanya lebih lebar sedikit dari lebar kereta yang diukur dari roda kiri ke roda kanan. Cakradiwangsa menahan napas. Hatinya tegang. Tangannya berusaha sebaik mungkin memegang tali kekang. Tidak perlu cemas, lupa yaitu kuda ajaib, kata Asmarini. Sekar Kusuma tersenyum melihat raut ketegangan di wajah suaminya. Cakradiwangsa menghembuskan napas tenang, tapi tidak lama hatinya berdebar lagi. Ada apa? Ada suara bergemuruh dari atas tebing. Ketika melihat ke atas, Cakradiwangsa terbelalak kaget bukan main. Celaka, umpatnya. Sebuah batu sebesar kerbau melayang jatuh menimpa kereta. Dari kejauhan terlihat batu besar itu menindih kereta kuda sampai hancur. Bahkan mampu menjebol jalan hingga terdongkal. Kemudian batu dan kereta terperosok ke jurang. 2 purnama yang lalu, di ruang kerja Maharaja Wisnuwarman yang tidak sembarang orang bisa masuk, kedatangan Gunadarma. Seorang lelaki yang berumur 60 tahun lebih, sudah terlihat sepuh dari usia sebenarnya. Gunadarma adalah Mangkubumi Kerajaan Tarumanagara. Dia sudah menjabat sejak zaman Purnawarman, ayahnya Wisnuwarman. Bahkan dari Maharaja sebelum Purnawarman dia sudah mengabdikan diri, hanya saja jabatannya belum seperti sekarang. Sepertinya ada urusan sangat penting, sehingga kakek menghadap sepagi ini. Benar, Paduka. Gunadarma menunduk hormat. Kerutan dahinya menyiratkan kegundahan hatinya. Apa yang ingin kakek Mangkubumi sampaikan? Si kakek mengambil napas agar bisa berbicara dengan lancar sesuai yang telah direncanakan sebelum menghadap. Selalu begitu ketika menghadap raja, agar kata-katanya mudah dimengerti. Hamba ingin melaporkan bahwa upeti yang selalu kita terima sebenarnya telah berkurang jumlahnya. Maharaja Wisnuwarman mengangkat alisnya, tapi tidak menyela. Dengan anggukan dia menyilakan Sang Mangkubumi meneruskan. Selain Sang Maharaja dan ayahnya, tidak ada yang tahu bahwa Mangkubumi Gunadarma sebenarnya seorang pendekar dikjaya yang tidak lagi mengurusi dunia persilatan. Dia ingin mengabdikan dirinya pada kerajaan. Salah satu tugas Mangkubumi adalah mengumpulkan upeti yang dikirim kerajaan bawahan. Dia mempunyai beberapa bawahan yang disebut mantri yang bertugas menarik upeti. Tanpa diketahui siapapun kecuali Sang Maharaja, Gunadarma selalu menyamar menjadi anak buah atau bawahan mantri ketika hendak menarik upeti ke salah satu kerajaan bawahan. Dengan menyamar dia bisa menghitung berapa jumlah upeti yang dibayarkan. Namun, ketika dia kembali menjadi Mangkubumi, jumlah upeti yang disetorkan mantri jadi berkurang. Tidak cuma satu, tapi hampir semua mantri bawahannya begitu. Dia ingin melaporkan perbuatan mantri-mantrinya, tapi tidak ada bukti yang bisa ditunjukkan. Begitulah, Gusti. Tutup Gunadarma masih tetap menunduk. Walaupun Sang Maharaja jauh lebih muda darinya, dia tetap menghormatinya sebagai junjungan. Maharaja tentu saja mempercayai laporan Mangkubumi karena tahu sering menyamar menjadi bawahan mantri. Kemampuan menyamarnya tentu saja dari memanfaatkan ilmu kependekarannya. Aku tahu keinginan kakek, ujar Maharaja. Kalau kasus ini terbongkar, maka Mangkubumi yang akan menjadi tersangka utama. Bisa saja para mantri itu menjebaknya. Hamba mohon turunkan titah Paduka. Tidak, Kek. Tukas Maharaja Wisnuwarman. Beri aku waktu 3 hari untuk memikirkannya.
Kakek bisa datang lagi setelah 3 hari. Kalau begitu hamba undur diri, Paduka. Mungkin di kasus ini alurnya dibuat maju mundur, tapi saya tidak akan memberi tanda dengan tulisan, flashback on, atau flashback off. Baca dan nikmati. Episode sebelumnya. Percobaan kedua. Episode berikutnya. Berubah halauan.